Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 269. Hari ini kita memiliki kajian yang menarik, melanjutkan kajian yang dulu kita pernah lakukan, yaitu terkait dengan anatomi diri manusia. Yang kemudian kita sisipi dengan kajian selanjutnya karena ada yang mempertanyakan dan mengkaitkan, yaitu terkait dengan konsep reinkarnasi. Hari ini kita akan menyambungkan kedua kajian itu. Yang pertama kajian terkait dengan diri manusia secara anatomis, badania, nafsiyah atau kejiwaan, dan ruhiyah yang sudah kita lakukan dalam beberapa episode. Dan kemudian ada yang mempertanyakan atau dikaitkan dengan konsep reinkarnasi. Bagaimana kaitannya dengan konsep di dalam Islam bahwa Islam tidak mengakui atau tidak mengajarkan konsep reinkarnasi itu, melainkan yang disebut sebagai konsep pengadilan akhirat. Nah, kita juga sudah membandingkan. Yang pertama adalah terkait dengan konsep reinkarnasi itu sendiri seperti apa. Dan yang kedua, ada yang melanjutkan pertanyaannya, bukankah di dalam Islam itu ada konsep reinkarnasi di dalam ayat-ayat yang menggambarkan tentang penciptaan berulang atau menghidupkan kembali. Jadi di episode yang terakhir atau dua episode yang terakhir, kita sudah membandingkan reinkarnasi versus pengadilan akhirat, dan kemudian Allah menciptakan berulang, tetapi itu bukan reinkarnasi. Oke, sahabat sekalian, kita akan maju lagi kajiannya. Hari ini kita akan membahas topik selanjutnya yang juga menjadi pertanyaan dari sebagian kawan di forum kita, yaitu terkait dengan bahwa manusia ini memiliki badan material dan badan gelombang. Bahwa di dalam badan material kita, jasad kita yang materialistik atau bersifat material, sesungguhnya memiliki badan yang bersifat gelombang. Bagaimana penjelasannya secara Qur'ani maupun secara ilmiah? Oke, sebelum masuk ke situ kita akan sambungkan dulu seperti biasanya, supaya kajian kita kali ini juga tidak berdiri sendiri, melainkan ada lambaran dari kajian-kajian yang sebelumnya. Yang pertama adalah terkait dengan reinkarnasi, karena dalam dua episode yang terakhir kita sedang melakukan kajian tentang reinkarnasi itu. Reinkarnasi tidak dikenal di dalam Islam. Yang dikenal di dalam Islam adalah pengadilan akhirat. Apa bedanya reinkarnasi dengan pengadilan akhirat? Reinkarnasi itu pada prinsipnya adalah menceritakan balasan secara berulang-ulang di dunia. Dengan cara terlahir kembali, ada siklus yang disebut sebagai siklus samsara. Nah, siklus samsara inilah yang digambarkan sebagai balasan secara berulang dan fokusnya adalah duniawi. Semuanya terjadi di dunia. Tidak ada cerita tentang kehidupan akhirat. Kehidupan sesudah mati di alam yang berbeda, itu tidak digambarkan oleh konsep reinkarnasi ini. Termasuk awal dari siklus samsara itu seperti apa, itu juga tidak digambarkan. Langsung digambarkan di tengah dalam siklus yang tidak disebutkan awalnya, tidak disebutkan akhirnya seperti apa jagat raya ini, tetapi langsung saja seseorang itu mengalami kehidupan dan kelahiran berulang, di mana dia terikat oleh mekanisme karma pala. Yaitu karma adalah perbuatan, pala adalah hasil atau buah. Jadi setiap diri akan menuai hasil perbuatannya sendiri di kehidupan yang berikutnya. Nah, di dalam Islam pengadilan akhirat itu juga digambarkan sebagai penciptaan berulang, tetapi tidak berulang-ulang. Hanya sekali saja. Dan kemudian diadili, mendapatkan balasan dari perbuatan yang dilakukan di kehidupan duniawi, diadili di kehidupan ukhrawi atau akhirat. Jadi dua-duanya menggambarkan adanya balasan. Memang itulah sense tentang keadilan, bahwa
perbuatan manusia ini memang balasannya tidak akan selesai di dunia ini. Dalam satu kehidupan begitu. Kalau di dalam konteks reinkarnasi maka perlu kehidupan berulang. Tapi kalau di dalam Islam, kehidupan duniawi sekali, dia dapat balasan di dunia, nanti akhirnya yang kedua dihidupkan di akhirat untuk diadili dan disempurnakan balasan atas perbuatannya itu. Di dunia mungkin tidak selesai balasannya, tetapi di akhirat itu akan diselesaikan, disempurnakan. Ya, itu sudah kita bahas untuk menyambungkan kajian kita. Lantas, ada yang menyampaikan konsep lebih jauh terkait dengan reinkarnasi itu. Dia mengklaim bahwa konsep ini adalah berasal dari spiritual murni Nusantara. Nah, ini nama yang baru kita dengar sekarang ini. Tetapi dia mengklaim ini sebagai ajaran murni dari orang-orang atau para spiritualis di Nusantara ini. Dia menggambarkan tentang reinkarnasi tetapi dengan konsep yang istilah-istilahnya dan konsepnya itu berbeda dengan reinkarnasi yang asli. Kenapa saya sebut sebagai reinkarnasi yang asli? Dikarenakan ajaran reinkarnasi ini sesungguhnya muncul dari agama Hindu. Jelas itu kitabnya. Kita sudah membahas ini di episode-episode yang lalu. Ada dasar rujukannya bahwa konsep reinkarnasi itu diajarkan oleh agama Hindu. Satu di dalam kitab Bhagavad Gita dan yang kedua dalam kitab Upanishad. Dua-duanya sudah kita bahas di episode yang lalu itu, mengajarkan tentang adanya konsep reinkarnasi. Jadi kalau kita mau bicara ilmiah itu harus selalu ada rujukannya. Tidak boleh ngarang bebas ya, istilah gaulnya ada di forum kita. Jangan ngarang bebas, tidak ada rujukannya baik secara kitab suci keagamaan maupun secara ilmiah. Kita harus selalu mendasarkan kajian-kajian kita yang namanya ilmiah itu logis, runtut, dan rasional itu selalu ada rujukannya, ada ukurannya, ada referensinya, ada bukti-bukti, ada perbandingannya. Oke, selain agama Hindu, ajaran reinkarnasi itu muncul dalam agama Buddha. Tetapi jelas agama Buddha tidak menunjukkan referensi secara kitab sucinya. Melainkan ini mengadaptasi dari yang dirujuk pertama tadi, dari kitab Bhagavad Gita dan dari kitab Upanishad yang diajarkan dimiliki oleh agama Hindu. Jadi agama Buddha melakukan adaptasi terhadap ajaran reinkarnasi sebelumnya yang diajarkan oleh agama Hindu dengan melakukan beberapa perubahan. Nah, yang menarik di forum kita ada yang mengajukan konsep reinkarnasi yang katanya murni, itu spiritualitas Nusantara. Saya mencoba mencari di dalam literatur, karena kita baru kali ini mendengar ada agama atau setidak-tidaknya kepercayaan spiritual murni Nusantara. Maka kalau kita lihat di dalam berbagai macam literatur, kita tidak menemukan nama itu, spiritual murni Nusantara. Kalau kita merujuk kepada agama atau tepatnya kepercayaan dari penduduk asli Indonesia, banyak, setiap suku memiliki itu. Yang seringkali dirujuk sebagai agama Nusantara itu adalah agama atau kepercayaan Kapitayan. Ini adalah nama suku yang ada di Sulawesi Barat. Ada satu tempat di sana, sukunya tidak banyak, tetapi mereka memiliki satu keyakinan yang kemudian dianggap sebagai agama asli Nusantara. Atau karena tidak diakui sebagai agama, maka disebut sebagai kepercayaan asli Nusantara. Tetapi di kepercayaan Kapitayan ini sama sekali tidak mengajarkan reinkarnasi. Jadi, tidak bisa reinkarnasi ini disandarkan kepada kepercayaan tradisi Kapitayan itu. Satu. Yang kedua, di Jawa ada kepercayaan Jawa kuno. Di mana kepercayaan Jawa kuno ini berbasis pada animisme dan dinamisme. Kepada adanya roh-roh nenek moyang dan keharmonisan hidup dengan alam. Juga tidak ditemukan adanya
konsep reinkarnasi itu. Di Bali ada namanya Bali Aga. Sebelum datangnya agama Hindu Bali di sana, masyarakat setempat itu juga memiliki keyakinan animisme, dinamisme mirip dengan yang di Jawa. Kemudian ada di Kalimantan misalnya, Dayak itu punya kepercayaan namanya Kaharingan, yang juga lebih menonjolkan pada keyakinannya penyembahan terhadap roh-roh nenek moyang dan kekuatan alam. Atau ada Sunda Wiwitan di Jawa Barat, di masyarakat Sunda, itu mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ditambah lagi dengan roh nenek moyang dan alam. Ada lagi di Batak, di Maluku, di Minangkabau, dan seterusnya. Silahkan dipelajari sendiri, difahami sendiri, bahwa tidak ada itu yang namanya kepercayaan spiritual murni Nusantara yang mengajarkan reinkarnasi. Konsep reinkarnasi itu muncul dari agama Hindu. Sangat jelas, sangat ilmiah, sangat rasional dan logis. Untuk diyakini, dipercaya bahwa ajaran reinkarnasi itu munculnya memang dari India, dari agama Hindu. Jadi ketika ada kawan kita yang mengatakan atau menyodorkan istilah spiritual murni Nusantara, itu sama sekali tidak memiliki landasan ilmiahnya. Tidak ada rujukannya, tidak rasional, apalagi bersifat data-data empirik. Keyakinan, ajaran reinkarnasi baru muncul dari agama Hindu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian dalam keyakinan spiritual Nusantara ini digambarkan bahwa alam semesta ini ada yang disebut sebagai energi murni yang selalu bergerak dan kemudian memunculkan segala macam peristiwa. Ini juga sangat aneh dan tidak masuk akal, tidak rasional secara ilmiah. Ada beberapa poin yang mendasarinya. Yang pertama, istilah energi murni itu sama sekali tidak dikenal secara ilmiah. Apa itu energi murni? Energi ya energi saja. Dan kemudian digambarkan energi itu senantiasa bergerak. Kalau paham ilmiah, ya pendekatan secara fisika, apalagi fisika modern, maka pasti paham bahwa energi itu bukan vektor, energi itu skalar istilahnya. Saya nggak tahu difahami apa enggak oleh kawan kita yang mengajukan konsep reinkarnasi alam Nusantara itu. Yang digambarkan oleh fisika, oleh sains, energi itu bersifat skalar. Skalar itu artinya tidak punya arah, berbeda dengan vektor. Jadi energi itu sekedar potensi yang tidak punya arah. Tidak bisa kemana, ke sana, kemari, karena tidak punya arah. Dia baru punya arah ketika ada yang menggerakkan energi itu. Atau melakukan perubahan terhadap energi itu. Kalau dalam fisika klasik disebut sebagai energi potensial. Awalnya adalah potensial belaka. Kemudian berubah menjadi energi mekanik atau energi kinetik ketika ada yang menyebabkan energi potensial ini terjadi perubahan. Jadi kalau dimunculkan ada istilah energi murni, satu itu tidak sesuai dengan istilah yang ilmiah. Yang kedua, energi itu tidak bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya. Dia cuma potensi saja. Untuk menggerakkan dinamika perubahan, pasti ada yang menghendakinya. Ada sesuatu dalam tanda petik yang menghendaki terjadinya dinamika energi itu sehingga memunculkan segala macam dinamika alam semesta ini. Jadi saya melihat kawan kita ini ingin menghindari istilah Tuhan yang maha berkehendak, maha berkuasa, maha berilmu. Kemudian dicomotlah istilah energi murni yang selalu berdinamika. Ini yang kedua. Yang ketiga yang semakin lucu secara ilmiah sebetulnya, digambarkan dinamika itu terjadi akibat interaksi dari energi feminin dan energi maskulin. Waduh, ini luar biasa, secara ilmiah tidak menemukan rujukannya sama sekali. Atau disebut sebagai ngarang bebas ya oleh kawan-kawan kita di forum ini. Tidak ada itu energi maskulin, energi feminin. Energi itu ya energi saja.
Feminin dan maskulin itu hanya ada di tingkat hormonal pada laki-laki, pada perempuan. Dikarenakan ada dinamika hormonal atau perbedaan hormon-hormon tertentu, terjadilah apa yang disebut maskulin dan kemudian feminin. Kalau energi itu ya sudah, energi itu skalar. Dia bisa berubah menjadi sesuatu yang lain ketika ada yang memulai perubahan itu dan kemudian muncullah perubahan dinamika energi menjadi energi-energi yang berbeda. Energi potensial menjadi energi kinetik, menjadi energi mekanik, menjadi energi kimiawi, kimiawi menjadi energi panas, ada yang menjadi energi listrik, ada energi nuklir, ada segala macam energi saling berubah dalam hukum yang disebut sebagai hukum kekekalan energi. Itu kalau kita mau bicara secara ilmiah. Jadi sahabat sekalian, konsep yang menggambarkan adanya energi murni dan energi murni itulah yang menyebabkan segala macam ini berdinamika, itu sama sekali tidak mendapatkan penjelasan secara ilmiah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang juga sangat menarik ya disampaikan bahwa dari gerakan-gerakan atau interaksi energi feminin dan maskulin itulah muncul mengada yang namanya jiwa. Ini juga sama sekali tidak logis dan tidak rasional. Tidak bisa dijelaskan secara logis, tidak bisa dijelaskan secara rasional, analitik, ilmiah. Jiwa mengada dengan sendirinya diakibatkan oleh dinamika energi yang tidak punya kehendak, disebut energi murni. Tidak bisa. Apalagi kemudian ada dalam kondisi yang seragam. Dan lebih menarik lagi, katanya jiwa itu bisa memilih untuk menjadi apa. Wah, ini sama sekali yang disebut sebagai jumping logika dan jumping rasionalitas, jumping konklusi. Jadi tiba-tiba saja dia menyebutkan ada sesuatu itu tanpa bisa menjelaskan secara logis dan rasional penyebab yang mendahuluinya. Nah, kemudian lebih jauh dia menyebut adanya kecerdasan non-empirik. Wah, ini sebuah istilah baru lagi, di mana dia mencoba menggambarkan atau berlindung dari istilah non-empirik supaya tidak dikritisi. Pokoknya ini non-empirik, tapi ada kecerdasan itu, dan ini menggambarkan jiwa dengan kecerdasan non-empirik itu. Pokoknya nggak usah dibahas, nggak usah dikritisi, nggak bisa dikaji, nggak bisa dibuktikan, dan seterusnya. Nah, terlihat dari sini konsep-konsep yang dipaksakan untuk menggambarkan tentang keberadaan konsep reinkarnasi yang sama sekali tidak merujuk kepada sumber awalnya, konsep awalnya, referensi awalnya. Bahkan menggunakan istilah-istilah yang pasti belum pernah ada di zaman Nusantara kuno itu. Ada multiverse, ada omniverse, ada energi murni, dan sebagainya, yang itu sama sekali pasti tidak berasal dari khasanah spiritual murni di Nusantara ini. Terkait dengan kecerdasan, nanti kita akan bahas sendiri. Yang ini akan merujuk kepada bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang kecerdasan yang empirik, bisa dideteksi, bisa diukur, bahkan bisa dibuktikan keberadaan kecerdasan itu. Secara Qur'ani dan kemudian secara ilmiah itu tergambarkan ada tingkat-tingkat kecerdasan, memang iya, tetapi jangan disebut non-empirik. Karena kecerdasan ini mewujud di dalam realitas kehidupan kita. Kalau pada diri manusia itu ada yang disebut kecerdasan organisme pada manusia. Ada kecerdasan organik pada organ-organ. Apakah ada kecerdasannya di jantung, di paru, di liver, di ginjal? Iya, ada. Ada yang lebih halus lagi, kecerdasan seluler. Di tingkat sel itu ada kecerdasannya? Iya. Di tingkat DNA atau molekuler itu juga ada kecerdasannya. Di tingkat atomik, di tingkat partikel subatomik, kemudian di tingkat partikel kuantum, dan seterusnya, itu memang ada kecerdasan-kecerdasan yang terjadi atau mewujud di sana, dan itu empirik. Termasuk ada kecerdasan jiwa, kecerdasan nafsiyah, ya kalau dalam istilah Al-Quran, kecerdasan nafsiyah, kecerdasan jiwa,
itu memiliki kecerdasannya sendiri, kemudian kecerdasan rohiyah, dan kemudian kecerdasan ilahiyah. Nanti akan kita bahas di episode yang berbeda terkait dengan kecerdasan itu, tetapi jangan berlindung dari kecerdasan non-empirik. Oke, sahabat sekalian, saya kira ini adalah pengkritisan terhadap, kita sedang melakukan kajian perbandingan memang, dan kajian perbandingan itu ilmiah-ilmiah saja, akademis, bukan berarti kita menyerang, misalnya digambarkan ada yang mengatakan saya menyerang agama atau ajaran agama Hindu, ajaran agama Buddha. Bukan, ini adalah kajian akademis, ini kajian rasional, kajian ilmiah, memang harus ada perbandingan. Dan kemudian kita sedang mengkritisi secara konseptual. Oke, terkait dengan itu kita cukupkan sampai di situ, dan hari ini saya ingin menambahkan lagi tambahannya terkait dengan jati diri manusia. Dan ini kemudian ada kaitannya dengan konsep kehidupan sesudah mati, kemudian diadili nanti di hari akhirat. Bahwa diri manusia ini kita sudah pernah menggambarkan ada jasad, ada jiwa, ada roh. Terkait dengan jasad atau badan, itu kita bisa mengambil rujukannya secara Qur'ani maupun secara ilmiah. Bahwa secara Qur'ani dikatakan, jangan kau kira orang yang mati itu mati. Kematian itu ternyata hanyalah rusaknya badan kasar dan kemudian lepasnya badan halus. Dan dia tetap hidup di alam yang berbeda yang disebut sebagai alam barzah. Mari kita baca sumbernya dari dalam Al-Quran yang menggambarkan satu, tentang lapisan-lapisan diri manusia, jasad, jiwa, dan roh yang sebetulnya kita sudah banyak membahasnya. Yang kedua adalah ayat yang menggambarkan bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu sesungguhnya tidak mati, dia masih hidup, bahkan mendapatkan rezeki. Yang pertama ada di dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya sebagian rohnya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ayat ini menggambarkan proses sekaligus menggambarkan eksistensi diri manusia. Satu adalah jasad yang terbuat dari bahan material, diistilahkan saripati tanah, yang kemudian menjadi nutfah atau disebut sebagai cairan air yang hina. Yang kedua, ada yang namanya roh. Yang roh ini ditiupkan oleh Allah kepada jasad yang sedang disempurnakan di dalam rahim dan memunculkan fungsi kejiwaan sehingga dia bisa mendengar, melihat, dan punya kemampuan kecerdasan atau yang disebut sebagai afidah, kecerdasan hati. Maka ayat ini menggambarkan tentang 3 lapisan diri manusia yang sudah sering atau banyak kita bahas di episode-episode yang lain. Nah, kemudian di ayat yang lain lagi digambarkan dalam surat Ali Imran 169 bahwa seseorang bisa mengalami kematian dan ketika dia mati jangan kau kira mereka itu mati, mereka itu tetap hidup. Digambarkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran 169. Wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa orang sesudah mati itu masih memiliki kesadaran. Poin pentingnya adalah orang yang mengalami kematian itu adalah rusaknya badan kasarnya dan kemudian lepaslah badan halus yang kita kenal secara sederhana disebut sebagai nyawa.
Nyawa itu menggambarkan badan halus yang masih hidup. Dan dia hidup di alam berdimensi yang berbeda dengan kita, yang oleh Al-Quran disebut sebagai alam barzah. Ini adalah rujukan Qur'aninya. Lantas bagaimana penjelasan ilmiahnya? Beginilah cara melakukan kajian secara ilmiah. Jadi ada rujukan Qur'aninya sebagai akidah, keimanan, keyakinan, tetapi ada penjelasan secara ilmiahnya. Nah, secara ilmiah kita mengenal ada teori yang disebut sebagai teori dualitas partikel dan gelombang. Ini ada di dalam wilayah kajian atau wilayah ilmu mekanika kuantum. Bahwa di level partikel, di level kuantum itu, memang setiap partikel itu memiliki dualitas sifat. Ada sifat partikelnya yang bersifat material, ya, partikel itu adalah wujud material dari yang paling kecil. Ya, wujud paling kecil dari material itu adalah partikel. Tetapi ternyata partikel ini memiliki sifat gelombang. Gelombang itu bukan partikel. Jadi kalau kita melihat ada tali, kita gerakkan, dia bergelombang, maka talinya itu partikel atau material. Tetapi gerakan yang muncul di sepanjang tali itu adalah gelombang. Atau di air, ketika kita jatuhkan batu, maka air itu akan bergelombang. Airnya itu adalah materi, gerakannya itu, dinamika dari energi yang terjadi di air yang material itu adalah gelombang. Nah, ini sudah dikaji secara ilmiah dan sudah disepakati oleh dunia ilmu pengetahuan, dunia fisika, apalagi fisika modern. Banyak penelitian yang dilakukan oleh Max Planck, oleh Albert Einstein, oleh Niels Bohr, oleh Schrödinger, oleh Compton, dan oleh Louis de Broglie, ya, yang kemudian menghasilkan teori yang disebut sebagai teori dualitas partikel dan gelombang itu. Bahwa setiap benda itu sesungguhnya memiliki gelombang di dalamnya. Benda kecil maupun besar sesungguhnya memiliki gelombang itu. Di dalamnya, dengan sudut pandang yang agak berbeda, bahwa setiap materi itu menyimpan energi. Tetapi energi itu tidak memiliki arah. Energi itu skalar istilahnya. Dia potensi saja. Tetapi gelombang itu sudah memiliki arah. Maka gelombang itu adalah energi yang berdinamika. Oke, sahabat sekalian, setiap materi itu menyimpan energi. Dan energi itu sesuai dengan materi yang ditempatinya. Energinya kayu berbeda dengan energinya besi, berbeda dengan energinya benda-benda lain. Tetapi ketika kayu itu dibakar, maka akan lepas energinya. Rusak materialnya, bahkan sebagiannya musnah, dan kemudian berubah menjadi energi yang terlepas dari kayu itu dalam bentuk gelombang panas misalnya, gelombang cahaya misalnya. Jadi energi itu numpang dibawa oleh gelombang itu. Energi adalah potensi, gelombang adalah vektor yang dia bisa bergerak dan berdinamika. Itulah analogi paling sederhana yang mudah disampaikan, tetapi tetap berbasis pada penelitian ilmiah. Bahwa kematian manusia itu sesungguhnya cuma rusaknya badan kasar, badan material, dan kemudian melepaskan energi dalam bentuk gelombang. Nah, gelombang itulah yang masih menyimpan seluruh memori, kecerdasan, pengalaman-pengalaman hidup, dan sebagainya yang oleh Al-Quran disebut sebagai catatan rekaman perbuatan amalan seseorang. Terlepas dari badan kasarnya, dalam bentuk badan halus. Nanti di episode yang lain akan kita perjelas lagi, kita detailkan bagaimana itu mekanismenya, bentuknya, wujudnya, dan seterusnya yang semuanya berbasis pada kajian ilmiah, bukan non-empirik, tetapi kajian-kajian yang bersifat empirik. Meskipun belum final, tetapi kajiannya logis, rasional, analitik, dan seterusnya mengikuti metodologi ilmiah. Badan manusia yang mengalami kerusakan akan memunculkan badan halus yang bentuknya kurang lebih gambarannya itu ya seperti manusia. Ada bagian kepalanya, ada bagian badannya, ada tangannya, ada kakinya, tetapi bukan material.
Di kepala itu ada otaknya, tapi otak yang bersifat energial atau gelombang. Matanya atau penglihatannya, pendengarannya, penciumannya, indrawinya, dan seterusnya, semuanya itu kemudian kita istilahkan sebagai nyawa atau badan halus, atau ada yang menyebutnya sebagai badan bioplasmik. Jadi sesungguhnya badan bioplasmik ini itu lepas dari badan materialnya. Karena itu Al-Quran menggambarkan, jangan kau kira mereka itu mati. Badannya rusak, tapi badan halusnya tetap dalam pengaruh roh, sehingga dia tetap hidup dan kemudian memiliki segala macam fungsi. Seperti ketika dia masih hidup, tetapi dengan badan gelombang. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan lagi di minggu depan, karena minggu depan saya sebetulnya punya kegiatan umroh bersama para jamaah. Kalau masih sempat saya akan menyiapkan satu kajian lagi terkait cangkir tasawuf, tapi kalau tidak maka itu akan baru kita lakukan setelah pulang dari umroh, dan pulang umroh itu sekitar tanggal 5 Januari. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan gambaran yang baik, yang gamblang, dan memberikan hikmah kepada kita tentang bagaimana Islam mengajarkan eksistensi diri manusia dan kemudian dikaitkan dengan kehidupan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.